Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka setelah kita mengetahui penjelasan hadis dari Abi Hurairah, la yashkurun nas man la yashkurullah, la yashkurullah man la yashkurun nas, maka tidak dihitung orang ini mensyukuri Allah kecuali dia telah mensyukuri manusia. Dan telah kita ketahui bagaimana cara bersyukur kepada manusia, dengan jasa dibalas jasa, madu dibalas madu, kebaikan dibalas kebaikan. Maka di khutbah yang kedua ini kita akan menjelaskan tentang keutamaan bagi mereka orang-orang yang bersyukur. Baik bersyukur kepada Allah ataupun bersyukur kepada manusia. Maka dari keutamaan bersyukur kepada Allah, yang pertama, Allah telah menjanjikan kepada orang yang bersyukur kepadanya untuk diberikan tambahan over and over again. Maka Allah limpahkan hartanya lebih banyak lagi jika dia bersyukur. Jika dia bersyukur dari ilmunya, maka Allah akan memberikan ilmu yang lebih banyak lagi. Dan jika dia bersyukur dari badannya yang sehat walafiat, Allah akan memberikan kesembuhan dan kesehatan dari badannya yang over and over again. Dan begitu pun jika dia mensyukuri dari anak-anaknya dan dari istri-istrinya, mempunyai 3 istri dia syukuri, maka Allah akan menambahkan pula menjadi istri yang keempat dan sebagainya. Maka ini janji Allah yang pertama, sesuai dengan ucapannya, la in syakartum la azidannakum. Maka di dalam ayat ini menjadi pendalilan, barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambahkan kenikmatannya berlipat-lipat ganda dan berlimpah ruah. La in syakartum, maka in syartiyah, syakartum di sini adalah fi'lu syart, la azidannakum. Maka kalimat la azidannakum di sini masuk kepadanya taukid yang banyak. Pertama, lam taukid, la azidannakum, pasti aku akan memberikan tambahan. Dan yang kedua, nun taukid, yang mana dia itu sakilah dengan tasdid, la azidannakum, sehingga menjadikan fi'lun mudhari mabni ala al-fathah. Di sini ada 2 taukid, yang maknanya barang siapa yang kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan, atas sedikitnya nikmat, pasti aku akan, itulah azidannakum, pasti aku akan memberikan tambahan yang berlipat ganda. Dan begitu pun di dalam hadis yang lain, di dalam ayat yang lain, sanazzi syakirin wa sanazzi asyakirin, maka pasti kami akan membalas tambahan yang banyak bagi mereka orang-orang yang syakirin, orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Maka begitu pun di dalam hadis, dan hadis ini bisa dijadikan pendalilan tentang bagaimana cara bersyukur manusia kepada manusia, dan juga bisa dijadikan pendalilan bahwa jika seseorang mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya, bahkan kepada manusia, bahwa manusia itu pun cenderung akan memberikan tambahan kenikmatan kepadanya, meskipun manusia yang sederhana dan manusia yang terbatas. Maka bagaimana jika Allah wa huwa ar-razzaq dzul quwwatil matin, innallaha huwa ar-razzaq dzul quwwatil matin, maka sungguhnya Allah itu Maha pemberi rizki, dan pemberian rizkinya itu tidak dibatasi, limited, bahkan sangat luas. Maka jika Allah memberikan tambahan kepada orang yang bersyukur kepadanya, Allah akan memberikan rizki yang sangat luas dan tidak terbatas. Dan begitu pun manusia, meskipun dia terbatas, namun jika manusia memberikan kebaikan, kemudian disyukuri, cenderung dia akan memberikan kebaikan yang lain. Meskipun terbatas, dia makhluk. Dan ini terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Umarah As-Saidalani. Dari Thabit Al-Bunani dari Anas Ibnu Malik. Berkata Anas, Ja'a al-faqir sa'ala sa'ilun minan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang seseorang yang meminta-minta fakir kepada Nabi, dan Nabi a'tahu tamrah. Kalimat tamrah dengan tak marbutah bimakna mufradah, satu tamr. Maka di lugatil Arabiyah dengan tak marbutah yufidu al-ifrad, memberikan makna satu. Seperti bid'ah, satu kebid'ahan. Namun jamaknya bid'ah. Begitupun di sini tamrah, satu kurma. Jamaknya tumur. Maka Nabi memberikan kepada orang yang meminta ini satu tamr, satu kurma. Maka disebutkan di dalam hadis oleh Anas, fawahasahu. Maka orang ini tidak mau menerimanya dan fawahasahu. Makna fawahasahu yakni menganggap remeh. Satu tamr. Lapar seperti ini diberi satu tamr oleh Nabi. Kemudian tidak diambil. Ya sudah, lewat begitu saja. Waja'a sa'ilun akhar. Kemudian datang orang yang kedua yang meminta. Kemudian Nabi memberikan tamroh tadi, satu tamr yang ditolak oleh manusia tadi, diberikan kepada orang ini. Dan orang ini orang yang syukur nikmat. Maka dia mengatakan, subhanallah, tamr minan Nabi. Maka ini juga dari rasa syukur manusia kepada manusia. Selain tadi di pelajaran yang lalu doa, maka di sini pun dengan memberikan kalimat yang baik, ungkapan yang baik, seperti subhanallah, rasa terkejut dan bangga mendapatkan tamr dari utusan Allah, dari Rasulullah, tangannya yang barokah dan kebaikannya yang penuh barokah. Tamr itu berbarokah, satu tamr, dikagumi dan dipuji Nabi yang memberikannya. Apa balasan Nabi? Dia seorang makhluk, dia seorang manusia yang terbatas, apalagi Nabi memilih kehidupan yang zuhud. Dia bukan menjadi orang yang miliarder dan juga bukan menjadi kaisar, padahal dia mampu untuk mengambil seluruh dunia. Karena di dalam hadis Jabir yang muttafaqun alaih dan yang lainnya, laqad utitu mafatih ad-dunya, bahwa aku telah diberikan kunci-kunci kekayaan dunia, dan dia bisa menyaingi kekaisaran Romawi dan juga kerajaan dari Persia yang pada saat itu dinamakan negara adidaya di zamannya. Namun dia tidak mau hidup seperti para raja, para kaisar, para raja-raja Persia yang penuh angkuh dan kesombongan. Maka Nabi yang miskin dan papa memberikan satu tamroh, disyukuri oleh pengemis ini, subhanallah tamr minan Nabi. Maka Nabi terharu dan ingin membuat over and over again. Ingin memberikan hadiah yang lebih banyak lagi. Faqala Rasulullah li jariyatih, idhabi ila ummi Salamah fahudi anha arba'ina dirhama. Pergi kamu wahai budakku, budak perempuan Nabi, kepada Ummi Salamah. Ambil uang di Ummi Salamah 40 dirham, fa'ti hadar rajul. Berikan orang fakir ini. Lihat, Nabi seorang manusia, seorang makhluk yang terbatas hartanya. Maka di saat dia diberikan rasa syukur dari satu tamroh, maka dia menambah dengan 40 dinar. Padahal Nabi orang yang miskin. Dan uang itu pun ada di Ummi Salamah. Wallahu a'lam bagaimana. Apakah uang Nabi ataupun dititipkan di sana. Yang jelas, Nabi disyukuri dari kenikmatannya, dia ingin menambah over and over again. Ini Nabi kita yang miskin dan papa. Maka bagaimana dengan Allah? Jika Allah yang mengatakan la in syakartum la azidannakum, jika Allah mengatakan jika kalian bersyukur aku akan menambah kepada kalian harta-harta kalian dan kejayaan kalian, dan Allah itu innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Maka Allah itu Maha pemberi rizki yang sangat kuat pemberiannya. Maka jika kita bersyukur kepada Allah,
Allah akan memberikan apa saja yang mungkin kita tidak berpikir. Allah itu akan memudahkan kepada kita dari rizki-rizki yang tidak pernah tergambar. Dari tender-tender dan bisnis yang tidak pernah tergambar untuk kita. Allah berikan dengan mudah kekayaan, kejayaan di muka bumi ini. Kenapa? Karena Allah yang maha pemberi rizki, dan Allah menjanjikan barang siapa yang bersyukur kepadanya, la azidannakum. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang sahih, disahihkan juga oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di dalam sahihnya. Maka dari sini menjadi pendalilan. Yang pertama, keutamaan dari mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah bahkan oleh manusia. Jika manusia memberi kepada kamu, maka kamu katakan jazakallahu khairan, atau jika kamu mempunyai sesuatu, ini pun hadiah untuk kamu. Maka al-Arab ya'rifunal ma'ruf. Ma'ruf. Orang-orang Arab mereka mempunyai ma'ruf. Di hatinya disimpan. Jika seseorang suatu hari membantunya, memberikan apa yang dia inginkan, bahkan menyelamatkan jiwanya, maka akan ditulis di hati yang paling dalam, aku berhutang budi kepadanya. Maka kapan suatu hari aku bisa untuk membalasnya, akan aku balas. Meskipun jiwa, raga dan harta aku berikan kepada orang ini. Maka seperti itulah dari akhlak al-Arab dan akhlak kaum muslimin. Kita juga berhak untuk mendapatkan akhlak seperti itu, karena syukur kepada Allah adalah wajib, dan syukur kepada manusia mizannya tidaklah orang bersyukur kepada Allah kecuali harus bersyukur kepada manusia. Maka ini keutamaan yang pertama. Adapun keutamaan yang kedua, barang siapa yang mensyukur nikmat, Allah akan menghindarkannya dari azab, dari musibah, dari malapetaka yang bersifat umum seperti tsunami, ataupun volcano, gunung meletus, ataupun the earthquake, bencana alam dari gempa bumi tektonik yang menghancurkan segalanya yang ada di atas bumi. Maka ini bersifat umum dan bersifat khusus bagi dia. Allah menjauhkan dia dari sakit, Allah menjauhkan dia dari musibah-musibah yang akan melandaknya kepada hartanya dan badannya dan kepada keluarganya. Mana pendalilannya? Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur atas nikmatku, maka akan datang Allah dengan azab. Maka mafhum al-mukhalafah, jika kalian bersyukur, maka azabku tidak akan pernah ditimpakan kepada kalian. Ini pendalilan. Dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Maka tidaklah Allah akan mengadab suatu kaum, akan mengadab kalian, kecuali jika kalian bersyukur dan beriman kepada Allah. Maka syukur kepada Allah itu adalah penahan azab. Dan begitu pun dari contoh orang yang diadab, kelompok yang diadab di zaman dahulu, dikarenakan mereka tidak bersyukur sehingga turun azab. Dan ini banyak sekali. Seperti di antaranya di surat As-Saba, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatun an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Maka digambarkan umat terdahulu dari kaum Saba. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatan an yaminin wa shimal. Maka telah ada suatu kaum di zaman dahulu, kaum Saba, yang Allah berikan dua taman-taman kenikmatan surga dunia, agar makanlah dan minumlah dari rizki yang Allah berikan, dan waskurulah, syaratnya, dan syukuri nikmat kalian, syukuri Allah yang memberikan rizki kepada kalian. Namun apa? Fa'aradu, mereka kufur dari nikmat. Lalu bagaimana balasan Allah? Fa'arsalna alaihim sailal arim.
Maka Allah mengutus banjir bandang yang menghancurkan taman-taman mereka sehingga mereka menjadi hancur, luluh lantak di muka bumi ini dengan adab yang dahsyat tadi sesuai ucapan Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur maka tunggulah adab Allah yang maha perih dan pedih. Maka faedah yang kedua, jika kita pandai bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menahan dan Allah akan menjauhkan azab yang perih dan pedih kepada kita. Maka bisa jadi ya ibadah Allah, seseorang yang mana dia itu kehidupannya biasa-biasa saja, namun Allah jadikan keluarganya terjauh dari sakit. Allah berikan keluarganya dalam keadaan biasa-biasa saja tetapi sehat walafiat dan mempunyai ilmu yang banyak dan taat kepada Allah, keluarga yang salihah. Di saat kita rujuk, apa yang terjadi pada orang ini? Ternyata mereka mensyukuri nikmat-nikmat Allah sehingga Allah mengangkat azab, mengangkat bala malapetaka darinya, dan juga Allah memberikan kepadanya rizki yang over and over again, tambahan yang terus menerus. Dan keutamaan yang terakhir, yang ketiga, dawamun ni'mah. Dari keutamaan orang bersyukur kepada Allah dan kepada manusia, dawamun ni'mah, maka kenikmatan yang ada padanya akan dawam, akan forever, akan terus menerus, tidak berkurang, bahkan cenderung grafiknya statis, cenderung ke atas, bukan ke bawah seperti kosinus ataupun sinus, tetapi cenderung ke atas. Maka inilah dari keutamaan yang ketiga, di mana orang yang mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan, dawamun nikmah, kenikmatan itu tidak perlu ditakutkan. Allah akan terus memberikan, tidak akan dicabut kenikmatan itu karena disyukuri. Maka pendalilannya seperti hadis yang panjang, yang mana hadis ini langsung kita terjemahkan, karena kalau kita sebutkan Arabnya panjang. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim 1,5 lembar. Kita singkat. Laqad kana fi umamin qablakum, berkata Nabi di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, telah terjadi kisah di umat sebelum kalian dari kisah Bani Israel. Salasa, 3 orang, yang mana dia itu adalah abros, wa aqra, wa a'ma. Yang pertama dia orang yang albino, yang kulitnya itu putih. Yang putihnya itu juga bukan putih yang bercahaya, tetapi putih yang redup seperti albino. Dan yang kedua orang yang akro ataupun sol'ah ataupun botak, tidak ada rambut di kepalanya. Dan yang ketiga a'ma, orang yang buta. Maka ibtalahumullah bil faqr was sabr, maka Allah menguji mereka dengan kefakiran dan kesabaran, mereka sukses. Sehingga diutus oleh Allah, Allah arsalalahum al malaikah. Maka malaikat ini datang yang pertama kepada al abros, yang kulitnya albino. Disebutkan, mada tamanaita min jildik, apa yang kamu inginkan dari kulitmu? Uridu jildan hasanan, aku menginginkan kulit yang bagus. Maka diberikan kesembuhan dari penyakit albino, sehingga dia mempunyai kulit yang baik, bukan putih yang sayu. Kemudian, mada tuhibbu minal an'am, apa yang kamu cintai dari binatang ternak? Al-ibil, aku mencintai unta. Maka diberikan unta yang hamil, kemudian naqah, kemudian naqah ini mempunyai anak, dan terus menerus berkembang biak, hattal wadi imtala'at bil an'am. Maka lembah dan valley yang tadinya lembah-lembah itu kosong, hijau ranau, dipenuhi oleh unta-untanya. Orang ini menjadi jaya raya, kaya raya, dan disehatkan dari kesakitannya, dari penyakitnya. Dan yang kedua, datanglah malaikat kepada
al-aqra ataupun orang yang botak. Maka dikatakan, apa yang kamu inginkan? Uridu asy-sya'r al-hasin. Uridu sya'ran hasanan. Aku menginginkan rambut yang baik. Maka orang mengetawakanku dengan kebotakan ini, kegundulan ini. Maka diberikan sya'ran hasanan. Kemudian, madza tuhibbu? Minal an'am uhibbu baqaratan. Aku mencintai sapi. Maka diberikan sapi betina baqarah yang hamil dan mengeluarkan banyak dari keturunan. Kemudian tidaklah kecuali wadi-wadi dan lembah-lembah yang tadinya hijau ranau dipenuhi dengan sapi-sapi miliknya, menjadi kaya raya. Dan yang ketiga, orang yang buta. Dikatakan, apa yang kamu inginkan? Uridu an ara hadhihi dunya. Aku menginginkan melihat dunia yang fana ini, keindahannya. Maka diberikan kesembuhan kepada matanya yang buta. Wa ma tuhibbu minal an'am uhibbu ghanaman. Maka aku mencintai kambing. Maka u'tiya bisyah. Diberikan syah yang hamil. Maka tidaklah waktu yang lama kecuali lembah-lembah dan valley yang hijau ranau dipenuhi dengan kambing-kambing miliknya. Maka tiga orang ini diuji oleh Allah dalam kefakiran dan dalam kesakitan, bersabar, maka sukses. Dalam ujian pertama, ujian kesabaran, sukses. Tinggal sekarang diberi kenikmatan. Ujian yang kedua apa? Ujian kesyukuran. Maka berapa banyak manusia yang sukses diuji dalam kefakiran, sukses diuji dalam kesakitan, bisa menahan rasa sakit, bisa menahan kefakirannya, tidak mencuri dan tidak korupsi, dan tidak melaksanakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, sabar. Maka berapa banyak, namun betapa sedikitnya orang-orang yang sukses di saat diangkat derajatnya dan ditinggikan namanya, reputasinya menjadi baik dan tersohor, dan hartanya banyak. Kebanyakan orang jatuh terpuruk karena tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, dengan kufur nikmat kepada Allah dan kufur kepada manusia yang membuat dia menjadi jaya raya. Maka masuklah imtihan, ujian yang kedua. Fa arsalallahu al malaika, yang kedua. Datang kepada al-aqra, orang yang albino, ala surati. Lihat, ala surati apa maknanya? Dalam keadaan tampangnya seperti dia dulu. Dohirnya bukan tampang face to the face, tapi maknanya keadaannya. Pertama miskin, dan kedua kulitnya albino. Datang dalam keadaan terputus dari safar. Orang yang safar as'ata akbaroh seperti itu, maka dia dalam keadaan pakaiannya kumal dan letih, dalam keadaan safar yang panjang dan terputus karena tunggangannya hilang. Maka datanglah dia kepada orang yang sudah kaya raya, al-aqra, ataupun kepada orang yang albino dulu. Maka datanglah dalam keadaan kulitnya yang albino, aku seperti kamu dulu. Kemudian apa yang kamu inginkan? Aku adalah orang yang fakir dan terputus dari safarku. Maka aku hanya meminta kepada kamu satu unta saja, diberikan kepadaku untuk meneruskan perjalananku. Maka dikatakan oleh orang ini, yang kaya raya ini, al-huququ katsirah. Oh, kewajiban zakat itu banyak, bukan hanya untuk kamu saja. Kita sudah bayar zakat untuk binatang-binatang ternak ini kepada yang lain, maka tidak ada jatah bagi kamu. Kemudian malaikat ini mengingatkan, laqad kuntu kama aqra, bahwa aku ini dulu sama seperti kamu. Dulu kamu itu seperti aku, mempunyai penyakit albino, dan Allah sembuhkan karena kesabaranmu, dan Allah berikan harta karena kemiskinanmu dan kesabaranmu. Maka tidaklah kamu ingat kepada peristiwa di zaman dahulu? Maka orang ini mengetahui, namun dia sombong dan berkata, inna amwali min kabirin an kabir,
maka hartaku bukan didapat dari itu. Tetapi aku adalah keturunan para bangsawan. Aku keturunan raja-raja. Aku keturunan ningrat. Aku mempunyai harta-harta dari harta keturunanku, orang-orang kaya. Maka akhirnya berlalulah malaikat ini, dan tidak jauh dari waktu itu orang ini kembali menjadi albino dan harta-hartanya hancur menjadi miskin kembali. Kemudian datang kepada orang yang botak dan sama seperti keadaan dia dulu, gundul dan miskin. Maka berkata seperti yang dikatakan kepada orang yang pertama tadi untuk mempersingkat waktu, maka orang ini pun sama mengatakan al-huququ katsirah. Aku tidak akan memberikan sapiku kepada kamu karena aku telah banyak membayar zakat di mana-mana. Al-huququ katsirah. Kewajiban itu banyak, tidak mesti memberikan sedekah kepada kamu. Maka diingatkan bahwa kamu dulu botak dan berpenyakit, maka akhirnya orang ini pun mengatakan sama, bahwa kekayaanku bukan didapatkan dari itu, tetapi kekayaanku dari kabir an kabir, dari keturunanku yang kaya raya. Maka kemudian datang kepada yang ketiga, al-a'ma. Maka sama surahnya, dalam keadaan buta dan dalam keadaan compang-camping, miskin dan papa. Dan berkata, ya rajul, wahai orang kaya, aku telah terputus dari safarku, maka berikanlah satu kambing kamu untuk meneruskan perjalanan. Apa jawabannya orang yang ketiga berbeda dengan kedua temannya? Maka dikatakan, laqad kuntu a'ma fa a'tani Allahu al-basar faraja'ani Allahu al-basar. Maka aku dulu orang yang buta dan Allah mengembalikan kepadaku pandanganku sehingga aku bisa melihat kenikmatan, keindahan dunia. Maka kuntu faqira, aku dulu orang yang fakir, maka Allah berikan kepadaku amwalan katsirah. Aku diberikan oleh Allah harta-harta yang sangat banyak. Maka dia berkata, khudh ma syi'at wada' ma syi'at, laqad kuntu a'ma wa laqad kuntu faqiran. Maka ambillah apa yang kamu mampu untuk membawanya, bawalah. Dan yang tidak kamu mampu untuk membawanya, tinggalkanlah. Terserah. Aku dulu orang yang buta dan Allah memberikan kenikmatan kepadaku, dan Allah memberikan kepadaku harta, dan dulu aku orang yang fakir. Maka malaikat ini, dan ini poin pendalilannya, mengatakan, khudh amwalak, ambillah hartamu, kami tidak menginginkan apa-apa. Maknanya khudh amwalak, engkau dalam keadaan dawamun nikmat. Kenikmatan yang ada pada dirimu forever, selamanya, sampai engkau meninggal dan bahkan keturunan engkau jika mereka orang-orang yang soleh. Maka terus menerus orang ini dalam keadaan kejayaan. Khudh amwalak laqad rudiya anka, maka telah diridhoi kamu oleh Allah karena diuji dari kefakiran dan sukses, dan diuji dengan kejayaan dan kekayaan juga sukses. Walakin qad sukhita an sahibaik, dan Allah telah murka kepada kedua orang teman kamu, maka sekarang mereka kembali kepada kemiskinan dan kembali kepada sakitnya. Maka inilah dari ketiga keutamaan di mana kita wajib untuk mensyukuri nikmat kepada Allah yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat kepada manusia yang manusia berikan kepada kita. Maka janganlah kita kufur nikmat kepada orang-orang di dekat kita yang memberikan ilmu, yang memberikan makanan dan minuman, dan memberikan apa saja di dunia ini. Paling sedikit doakan kepada mereka, kepada kedua orang tua, kepada pengajar-pengajar, kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka dijamin kalian akan mendapatkan ketiga keutamaan tadi. Akan ditambah terus kenikmatan, dan akan diangkat bala atasnya, dan diadakan dawamu nikmah, kenikmatan yang terus menerus forever. As'alullahal karim rabbal arsyil azim an yahfadha dinana wa an yahfadha biladana min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka wahai Allah, kami meminta kepadamu untuk
terus bersyukur kepadamu dan melaksanakan ibadah-ibadah kepadamu dengan mudah. Allahumma a'inni, wahai Allah bantulah aku, ala dzikrika, untuk terus berzikir kepada kamu, wa syukrika, dan terus mensyukuri kenikmatanmu, wa husni ibadatik, dan terus melaksanakan ibadah-ibadah yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.